Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Halam Fui. Nah, kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan karakter utama dalam film kali ini, Halam. Yang mana Halam ini merupakan anak yang sangat menutup dirinya semenjak wafatnya sang ibu kandung. Halam sekarang tinggal bersama dengan ayahnya bernama Julius serta ibu tirinya yang bernama Verity dan juga kakaknya yang bernama Lucy. Suatu saat mereka bersama-sama makan malam di sebuah restoran. Di servis yang sedang bercerita, Halam malah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap ibu tirinya tersebut karena Halam menganggap ibu tirinya itulah yang bertanggung jawab atas kepergian dari ibu kandungnya. Suatu malam, Halam merindukan sosok ibu kandungnya yang kemudian dia terus memandangi foto ibunya tersebut di tembok rumah kayu yang biasa dia tempati. Di pagi harinya, ayah Halam memberitahu nih, baiknya dia juga ikut pergi ke kota untuk mencari pekerjaan seperti kakaknya. Namun Halam lebih memilih untuk tetap tinggal bersama mereka yang membuat raut wajah ibu tirinya langsung berubah. Kemudian adegan selanjutnya kita melihat nih Halam yang sedang menarik sebuah perahu yang tenggelam di danau. Lalu kemudian saat Halam masuk ke rumah, secara tidak sengaja dia mendengar percakapan ayah dan juga ibu tirinya, yang mana ibu tirinya tersebut memberitahu ke Julius kalau Halam sepertinya tidak menyukainya. Lalu ayahnya Halam menyuruh Verity untuk bersabar. Di hari berikutnya, Verity mendapatkan kunci penyimpanan barang pribadi milik Halam. Dengan sengaja ia mengambil buku harian Halam dan mengkopi semua buku hariannya tersebut. Keesokan harinya Halam mulai memeriksa perahu yang dipakai ibu kandungnya saat tenggelam. Lalu Halam mendapatkan kalau perahunya tersebut berlubang di bagian bawahnya yang sepertinya ada yang sengaja melakukannya. Adegan pun berlanjut saat Halam yang sedang berada di rumah pohon. Tiba-tiba Verity datang dan memanggil Halam dari bawah, yang kemudian bertanya ke Halam apakah dia boleh naik ke atas, dan Halam mengatakan bahwa Verity tidak boleh naik. Verity tidak memperdulikan perkataan Halam, dia pun segera memanjat ke rumah pohon. Saat sampai di dalam, Verity langsung memberi kuncinya Halam dan kemudian dengan segera Verity langsung membacakan isi catatan hariannya. Isi catatan tersebut mengenai kekaguman Halam atas kecantikan ibu tirinya tersebut yang berseberangan dengan sikapnya selama ini ke Verity. Kemudian hal itu terjadilah perdebatan antara Halam dan juga Verity. Martil yang dia temukan untuk membocorkan perahu ibunya. Namun sedangkan Verity malah mengancam akan memberitahu ayahnya. Setelah Halam yang sedang berusaha menyerang Verity, tiba-tiba Verity malah mulai menggoda anak sehingga tika lulu dan mereka pun berniat nyut-nyutan di sana. Keesokan harinya, Halam pun menuruti kemampuan Verity. Halam kemudian pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tanpa tujuan yang jelas, Halam pun berkelana di kota, dan karena tidak ada tujuan yang jelas tersebut, petugas keamanan pun mengejarnya, yang akhirnya Halam pun lolos dari kejaran petugas keamanan tersebut yang membuatnya harus ketiduran di tempat yang sangat tidak layak. Saat pagi hari, tak sengaja Halam begitu kaget melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan ibu kandungnya. Dengan bergegas, Halam pun mengikuti wanita tersebut. Halam mengikutinya sampai ke kantor wanita itu bekerja. Tak lama kemudian, sang wanita itu mempergoki Halam yang sedang melihatnya. Wanita tersebut bertanya kepada Halam apa yang bisa dia bantu. Lalu Halam menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di sana. Wanita itu memberikan Halam kartu nama agensi perusahaan. Bukannya langsung pergi, namun Halam masih saja menatapi wajah wanita yang sangat mirip dengan ibunya tersebut. Melihat kesungguhan
Halam dalam mencari pekerjaan. Akhirnya wanita tersebut memberikan Halam sebuah pekerjaan untuk bagian dapur. Halam pun mulai bekerja di bagian dapur perusahaan tersebut. Saat selesai bekerja, Halam masih saja membuntuti wanita itu sampai di tempat kafe. Halam kemudian melihat wanita itu bersama dengan seorang pria. Dia pun mengikuti mereka berdua sampai tempat tinggalnya. Keesokan harinya, sang wanita tersebut tidak berada di apartemennya. Halam malah mencoba masuk ke apartemen wanita itu. Saat berada di dalam, Halam melihat bagian atas tempat dia bekerja kelihatan dari kamar wanita tersebut. Kemudian adegan berikutnya kita akan melihat Halam yang masih saja terus melihat wanita itu dari atas kamarnya. Keesokan harinya di sini Halam itu mulai menempati bagian atas dari kantornya yang selama ini dijadikan tempat gudang oleh perusahaan. Setiap hari Halam selalu mendatangi apartemen wanita yang mirip dengan ibunya tersebut untuk mengintip melalui jendela kamarnya. Dan suatu malam ketika Halam yang sedang mengintip, tiba-tiba Halam kaget melihat wanita tersebut sedang bernyut-nyutan dengan pria lain, yang kemudian ternyata diketahui bahwa pria tersebut sudah memiliki anak dan istri. Dalam artian wanita itu merupakan simpanan pria tersebut. Adegan pun berlanjut ketika Halam yang mendatangi kantor polisi, yang Halam bermaksud untuk membuat laporan bahwa ibu tirinya lah yang telah membuat ibu kandungnya pergi untuk selamanya. Setelah memberikan laporan kepada polisi, Halam pergi ke tempat kerjanya dan saat hendak kembali ke atas gedung tempat kerja, atasan Halam mengikuti dari belakang dan menemukan bahwa selama ini Halam telah mengintip wanita yang mirip dengan ibunya tersebut dan mengancam akan memberitahu kepada wanita itu. Halam pun kemudian membalik mengancam karena pria yang dia lihat pada malam hari di kamar wanita tersebut yang sedang bernyut-nyutan adalah atasannya sendiri. Kemudian atasannya itu marah dan menyuruh Halam untuk segera berhenti bekerja. Dan setelah Halam yang pergi meninggalkan tempat dia bekerja, Halam bergegas pergi ke suatu tempat yang ternyata pergi ke rumah atasannya tadi. Begitu atasannya sampai di rumah, alangkah kagetnya dia mendapati Halam yang berada di rumahnya, yang membuat atasnya tersebut mau tidak mau menandatangani lagi kontrak kerjanya Halam, yang pada akhirnya Halam pun kembali untuk bekerja. Karena kinerja Halam yang sangat baik, wanita yang mirip dengan ibunya tersebut merekomendasikan Halam untuk pindah posisi sebagai penjaga pintu yang tentu dengan gaji yang sangat besar dan seragam yang lebih bagus. Kemudian Halam pun menikmati hari-harinya sebagai penjaga pintu. Singkat cerita, Halam kemudian mulai dekat dengan wanita yang mirip dengan ibunya tersebut. Setelah kencan pertama, wanita itu mengajak Halam ke apartemennya dan mereka pun malah bernyut-nyutan. Hari demi hari Halam bersemangat bekerja karena ia terus ditemani oleh wanita cantik itu. Dan pada akhirnya wanita itu pun tahu kalau Halam selama ini mendekati dirinya karena wajahnya yang sangat mirip dengan ibunya. Wanita tersebut pun marah dan menyuruh Halam untuk segera pergi meninggalkannya. Namun saat Halam hendak pergi, wanita tersebut kemudian memanggilnya lagi. Di pagi hari ketika Halam yang baru saja sampai di tempat kerjanya, rekan Halam memberitahu kalau orang tuanya sedang menunggunya. Halam pun datang untuk menemui mereka. Ayah Halam menjelaskan maksud dan tujuan mereka, bahwasanya kondisi keuangan ayahnya dalam lagi buruk dan bermaksud untuk menggadaikan tanah mereka. Itu pun harus persetujuan dari Halam karena tanah tersebut merupakan warisan dari ibunya Halam. Setelah mengetahui maksud dan tujuan ayah beserta ibu tirinya, Halam pun menegaskan tidak setuju dan pergi meninggalkan mereka. Karena marahnya yang memuncak, Halam pun kembali ke rumahnya dan mengangkat Verity membawanya ke danau lalu menenggelamkannya. Halam pun kemudian sadar dan mengangkat kembali ibu tirinya ke tepi danau. Halam pun meminta maaf kepada ibu tirinya tersebut. Kemudian ayahnya Halam datang menemuinya dan menjelaskan kejadian sebenarnya yang menimpa ibunya.
Halam. Film kemudian selesai setelah Halam bisa menerima kepergian mendiang ibu kandungnya dan juga menerima Verity sebagai ibu tirinya. Nah, itu dia teman-teman untuk alur ceritanya. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Alur Nesia. Dan kita akan bertemu kembali di video yang selanjutnya ya. Sampai jumpa.